kita kenal, kita selamat dan bisa menyelamatkan. Peningkatan suhu permukaan di kota Surabaya bukan sesuatu hal yang sifatnya terjadi kemarin sore gitu ya. Jadi ini adalah sebuah proses alam dan ini dipengaruhi oleh yang namanya perubahan iklim. Nah, kalau kita lihat dari konteks perubahan iklim ini, kenaikan permukaan suhu diakibatkan oleh faktor emisi. Nah, emisi-emisi yang dari perkotaan, misalnya seperti dari transportasi, dari rumah tangga, maupun dari kegiatan industri. Selain itu juga, kenaikan suhu permukaan ini juga bisa diakibatkan oleh bentukan dari tata kota itu sendiri. Seperti misalnya terjadinya perubahan konversi lahan dari lahan non terbangun menjadi terbangun. Ya, dalam konteks mitigasi, ya, kita diarahkan dalam konteks ini adalah untuk melakukan pengurangan emisi. Pengurangan emisi ini, gitu ya, bisa dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Secara sederhana, sebagai individu, kita menghemat energi, misalnya menggunakan bahan bakar yang rendah emisi, ataupun kita menggunakan energi listrik yang lebih hemat, misalnya. Ya, untuk adaptasi tentunya juga bisa kita lakukan baik di level sebuah kota, komunitas, maupun di level individu. Di level sebuah kota gitu ya, kota ini harus didesain rendah emisi. Kota ini harus didesain juga mampu mengantisipasi terjadi ataupun dampak dari fenomena perubahan iklim yang namanya kenaikan suhu permukaan ini. Nah, salah satu caranya adalah dengan mendesain kota ini memanfaatkan ataupun memperbanyak ruang-ruang terbuka hijau, ruang-ruang terbuka biru, dan mengkombinasikannya ruang terbuka biru dengan ruang terbuka hijau dalam sebuah tempat. Dampak dari cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang terjadi, terutama di Surabaya, itu dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, khususnya pada anak-anak dan juga lansia, karena daya tahan tubuh dari anak dan lansia yang rentan. Di mana masalah kesehatan yang terjadi ini antara lain penyakit yang infeksi maupun yang non-infeksi. Penyakit infeksi sendiri seperti penyakit infeksi saluran pernapasan maupun yang ditularkan oleh vektor seperti demam berdarah dan malaria. Untuk penyakit non-infeksi contohnya seperti kanker dan juga diabetes mellitus dan penyakit jantung. Persiapan yang dapat kita lakukan antara lain adalah melakukan mitigasi, yaitu suatu cara untuk mengurangi emisi agar dapat mengurangi dampak polusi terhadap perubahan iklim maupun cuaca ekstrim. Dan yang kedua, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, terutama diawali dari diri sendiri atau keluarga. Upaya pengobatan yang dapat kita lakukan untuk menangani penyakit akibat perubahan iklim dan cuaca ekstrim antara lain adalah dengan meningkatkan daya tahan tubuh melalui konsumsi makan makanan yang bergizi dan minum vitamin, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat maupun sanitasi di dalam maupun di luar rumah, dan berkonsultasi kepada tenaga kesehatan apabila mengalami gejala penyakit. Untuk menangani cuaca ekstrim dan perubahan iklim yang terjadi, Kemenkes telah melakukan kerjasama dengan beberapa provinsi di Indonesia, salah satunya Provinsi Jawa Timur, yaitu dalam bidang kajian dan pemetaan,
penyakit infeksi yang sekiranya akan terjadi seperti demam berdarah dan malaria. Selain itu juga telah dilakukan berbagai penyuluhan tentang penyakit-penyakit infeksi maupun non-infeksi di masyarakat. Salah satunya adalah tentang diabetes mellitus dan penyakit jantung, serta melakukan upaya promosi kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penyakit yang dapat terjadi akibat perubahan iklim maupun cuaca ekstrim.